You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez tercepat FP1 MotoGP Le Mans 2025 dengan sasis eksklusif baru. Sesi FP1 selama 45 menit hadir di sirkuit Bugatti untuk MotoGP Le Mans Prancis 2025 yang kering dengan temperatur permukaan aspal track sirkuit masih di angka 20 derajat C. Kombinasi ban pilihan pebalap di awal mayoritas slick soft medium. Raul Fernandez crash di lap-lap awal benchmark lap time pertama ditorehkan oleh Quartararo 1, 34.550 di menit kelima dengan mesin M1 spek barunya. Rekor lap time Le Mans ada di 1:29.919 atas nama Jorge Martin 2024. Marco Bezzecchi tampil impresif di awal sesi ini di mana pada menit ke-10 ia memimpin sebelum Marc Marquez melewatinya dengan 1:31.756. Alex Marquez memimpin di menit ke-11 dengan 1:31.588 sebelum di menit ke-12 Marc menorehkan 1:31.263 dan kembali memimpin. Marc Marquez diinfokan menggunakan sasis eksklusif EP25 yang berbeda dibanding pebalap Ducati lain. Pedro Acosta dan Brad Binder diinfokan sepakat mulai EP Le Mans 2025 ini menggunakan setup Vinales untuk kedua RC16 mereka. Menit 30 Marc torehkan 1:31.099 di atas bannya yang berusia 14 lap dan mengupdate posisinya yang memimpin tim Eshed sementara diikuti Pecco dan Alex Marquez. Setelah masuk pit di menit ke-35, Marc dan Pecco kembali masuk ke track untuk sesi-sesi time attack dengan ban yang sama mereka pakai semenjak awal sesi. Menit 42 Ogura naik ke posisi 3. Menit 43 Marc torehkan 1:31.000 yang ia update kembali menjadi 1:30.764 di menit ke-45. Dan akhirnya Marc Marquez menjadi yang tercepat di sesi FP1 MotoGP Le Mans 2025. Brad Binder P2 diikuti Alex Marquez P3. Sementara itu, Marc Marquez akui kesalahan karena terlalu pede, tetap waspadai Francesco Bagnaia yang tak kurangi kekuatan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, menjelaskan perasaannya saat tiba di sirkuit Le Mans jelang MotoGP Prancis 2025. Marquez baru saja melakukan kesalahan di sirkuit Jerez yang membuatnya kembali kehilangan kesempatan balapan. Menurutnya, karena terlalu percaya diri di tikungan 8, tikungan kiri. Sekarang setelah ia mengidentifikasi masalah yang menyebabkan kecelakaan itu, ia akan mencoba memperbaiki masalah tersebut untuk mencegah kecelakaan terulang. Mereka memasang ban baru pada saya, dan saya tidak memperhitungkan kilap ban, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Motosan. Masalahnya adalah ban merek Bendis dipasang di bagian depan, dan tanpa menyadarinya, kami melaju 50 atau 60 km per jam, 50 atau 60 mph, di tikungan terakhir. Dan tentu saja, 60 km/jam itu cepat di tikungan terakhir. Saya lalu tidak menyadarinya. Mobil itu menutup di depan, di belakang, tetapi bagaimanapun, saya melewati garis finish terlebih dahulu. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu kini hanya terpaut 1 poin dari saudaranya, Alex Marquez. Sampai hari ini, Alex Marquez punya peluang yang sama. Sedikit lebih banyak, persentasenya lebih banyak dari saya, karena dia unggul 1 poin dan menjalani musim yang luar biasa. Dia melaju sangat cepat, tutur Marquez. Saya sangat terkesan dengan akhir pekannya di Jerez karena setelah dua kecelakaan seperti yang terjadi pada hari Jumat, sulit untuk mendapatkan kembali sedikit kepercayaan diri. Yang terpenting, ritme dan dia berhasil. Jadi dia akan menjadi rival yang tangguh sepanjang tahun, tetapi yang terpenting adalah kami punya kecepatan. Kami harus menghindari kesalahan. Kami harus menghindari kesalahan-kesalahan hari Minggu itu, tetapi saya tidak bisa keluar dengan kondisi prima. Marquez tidak berkutat pada kesalahannya. Tidak. Pada akhirnya, Anda akan memikirkannya dan mencoba menghindarinya. Jelas, ini adalah tahun di mana saya membuat kesalahan paling sedikit, tetapi 2 di antaranya serius karena terjadi pada hari Minggu dan itu adalah kesalahan yang paling penting, tutur Marquez. Jadi, kami harus menghindari kesalahan hari Minggu itu,
Tetapi saya tidak bisa keluar dengan perasaan siap karena saya merasa percaya diri di atas motor. Dua kesalahan itu telah diidentifikasi, dan kami akan mencoba menyelesaikannya. Masalahnya adalah saya, dan disitulah saya harus menghindarinya. Karena saya merasa sangat aman, saya merasa percaya diri, dan faktanya, saya terjatuh di jeres di tikungan tempat saya merasa paling percaya diri. Biasanya, bagi semua pembalap, titik di mana Anda merasa paling kuat adalah titik di mana Anda ingin meraih hasil maksimal. Dan di tikungan itu, tikungan 8, saya bisa melihat bahwa saya melaju terlalu cepat saat masuk. Tetapi karena saya percaya diri, saya berkata, "Oke, saya akan memacu sedikit lebih keras dan bertahan." Alih-alih melebar sedikit, yang hanya 1/10 atau 2. Namun, rasa percaya diri yang berlebihan inilah yang perlu dikendalikan. Marquez tetap membumi meskipun melakukan kesalahan. Salah satu faktor kunci dalam olahraga ini adalah mengetahui kapan harus mengambil risiko dan mengelola risiko tersebut, ujar Marquez. Disitulah kombinasi yang sempurna tidak ada, tetapi Anda harus mencoba menemukan kombinasi terbaik. Marc tampil apik pada MotoGP Prancis 2024. Saya menyalip dengan baik, tetapi hanya menyalip sekali lagi. Maksud saya, tidak, sungguh. Itu bukan menyalip yang pernah saya rekam, aku Marquez. Itu bukan untuk menang, itu untuk naik podium. Ya, tetapi bagi saya itu hanya menyalip sekali lagi yang akan kami coba lakukan tahun ini. Jika itu bisa diulang, itu akan diulang, tetapi berusaha naik podium akan menjadi tujuan. Salah satu faktor kunci dalam olahraga ini adalah mengetahui kapan harus mengambil risiko dan mengelola risiko tersebut. Ia tidak melihat banyaknya kekurangan kekuatan. Tidak, saya melihat Pecco yang kuat dan solid, yang telah mencetak banyak poin, yang melaju kencang, kata Marquez. Masalahnya adalah balapannya lebih cepat dari tahun lalu. Jadi, disitulah motor berevolusi dan Anda harus beradaptasi, tetapi Pecco melaju sangat cepat dan secara konsisten naik podium. Bagnaia kini berada di posisi ketiga dalam klasemen MotoGP dengan berjarak 20 poin di belakang Alex Marquez. Sementara itu, Marc Marquez memiliki hal yang harus dicoba lagi di Le Mans. Marc Marquez memiliki hal-hal yang harus dicoba lagi di MotoGP Grand Prix Prancis yang ia uji di Jerez 2 minggu lalu. Marc Marquez memasuki ronde ke-6 akhir pekan ini di musim 2025 tertinggal 1 poin dari adiknya Alex Marquez dalam kejuaraan setelah mengalami kecelakaan di IP Spanyol. Juara dunia 8 kali itu menduduki puncak tes pasca IP Spanyol setelah mencoba hal-hal yang tidak besar pada motor Ducati pabrikannya, yang akan dievaluasi kembali pada hari Jumat di Le Mans untuk memahami apakah itu merupakan peningkatan yang sesungguhnya. Memang benar di Jerez kami melakukan kesalahan lagi pada hari Minggu yang harus saya hindari, ungkapnya kepada situs resmi MotoGP. Ini tahun di mana saya lebih jarang jatuh, tetapi kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu. Tetapi mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan kecepatannya. Kami menunjukkan pada tes hari Senin, setelah Jerez, bahwa kecepatannya ada, tetapi tanpa kesalahan-kesalahan itu. Saya menguji hal-hal yang tidak terlalu besar. Kurang lebih kami memiliki dasar yang baik, keseimbangan yang baik, jadi kami mencoba beberapa setup dan beberapa hal untuk masa mendatang. Mari kita lihat. Ada beberapa hal yang harus kami coba lagi di Le Mans untuk memahami apakah di lintasan balap lain hal ini berjalan dengan baik. GP Prancis tahun lalu terbukti menjadi akhir pekan yang kuat bagi Marquez dengan Ducati spesifikasi 2023, saat ia naik dari posisi ke-13 di kedua balapan untuk finish kedua. Namun ia waspada terhadap ancaman dalam kandang Ducati akhir pekan ini di Le Mans, serta ancaman dari para rival merek Italia itu setelah putaran terakhir. Le Mans adalah sirkuit yang saya sukai, tambahnya. Memang benar tahun lalu kami berjuang keras pada hari Jumat, dan kemudian pada hari Sabtu kami menemukan cara dan saya mulai menjadi kompetitif. Tahun ini kita akan melihat di mana Alex Marquez, pemimpin kejuaraan, berada. Ia melaju dengan sangat konstan dan cepat. Pecco, ini adalah sirkuit tempat ia melaju kencang di tahun-tahun sebelumnya. Dan KTM dan Yamaha, Fabio Quartararo, semakin lama semakin dekat. Jadi, mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan.